إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu, mamang-mamang santri, bibi santri, begitupun hadirin hadirat yang telah hadir. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah setiap minggu awal bulan Masehi itu diadakan manakiban. Jadi bisa kita sebut manakib bulanan. Mudah-mudahan dengan adanya kita baca manakib, yang pertama kita diakui oleh Tuan Syekh sebagai murid beliau, dan yang kedua mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara singkat, karena memang waktunya juga sudah agak siang ya, ini insyaallah kita akan ijazah ataupun akan mengijazahkan manakib Jawahirul Ma'ani. Coba kita buka halaman 2. Kenapa harus kita ijazahkan? Supaya kita mengamalkannya mantap ya, supaya kita mengamalkannya mantap. Karena dengan adanya ijazah berarti ada keterikatan dengan penyusun ataupun pengarang daripada manakib. Itu bisa disebut dengan yang namanya sanad. Ada keterangan al-isnadu minaddin. Sanad itu bagian daripada agama. Ya, al-isnadu minaddin. Sanad itu bagian daripada agama. Jadi sekali lagi, supaya kita mengamalkannya mantap, karena ada keterikatan ataupun ada keterkaitan dengan penyusun ataupun pengarang daripada manakib. Halaman 2. Kita pakai bahasa Indonesia karena memang yang hadir macam-macam, ada yang bahasa Sunda, Jawa, Indonesia. Supaya semuanya ngerti, paham, makanya pakai bahasa Indonesia. Halaman 2, nomor ke-1. Di situ ada kalimat sinten ingkang badhe ngamalaken menika manakib supados mirsani keterangan-keterangan wonten ing terakhir nomor 43. Itu bahasa Jawa ya. Kalau di Indonesia kan
Barang siapa yang mau mengamalkan manakib Jawahirul Ma'ani, silahkan lihat keterangan yang ada pada halaman 43. Jadi barang siapa yang mau mengamalkan manakib, maka silahkan lihat keterangan yang ada pada halaman 43. Berarti sekarang kita lihat halaman 43. Halaman 43. Halaman 43. Sudah ketemu ya? Silahkan dipakai kacamatanya. Supaya jelas. Nanti alif kelihatannya tiang listrik. Halaman 43. Di situ ada kalimat faidatun azimatun. Boleh dicatat ya. Faidatun azimatun. Artinya faidah yang sangat agung. Faidah yang sangat besar. Nomor pertama, kita baca dulu ya bahasa Jawanya, nanti kita Indonesiakan supaya pinarengan jembar rizkine inggal biso ibadah haji saben-saben dina maca iki manakib kanthi khotam ambal kaping 5 atau kaping 11 zaman 41 dina lan setiap tanggal 11 selamatan biqadril imkan lan setiap hari maca manakib biqadril imkan ba'da puasa. Itu bahasa Jawa. Kalau kita Indonesiakan, apabila kita pengen rizkinya lancar, ini yang pertama ya. Apabila kita rizkinya pengen lancar, terus pengen cepet berangkat haji, caranya bagaimana? Tiap hari baca manakib sampai hatam. Jadi kalau kita pengen jembar rizki ataupun rizkinya lancar, terus pengen cepat berangkat haji, baca manakib tiap hari sampai hatam. Boleh 5 kali ya dibacanya atau 11 kali. Jadi tiap hari baca manakib sampai hatam, boleh 5 kali, boleh 11 kali selama 41 hari. Selama 41 hari. Nanti setiap tanggal 11 ya, tanggal 11, 11-nya tanggal 11 Hijriah. Setiap tanggal 11 Hijriah, nah itu kita mengadakan selamatan, niat sodakoh. Biqadril imkan, sekadar kemampuan kita.
Ya, sekadar kemampuan kita. Kita niatin sedekah. Nanti setelah beres selama 41 hari, maka otomatis baca manakib tiap hari. Ya, baca manakib tiap hari. Terserah. Artinya longgarnya jam berapa. Boleh pagi, boleh zuhur, boleh asar, boleh malam. Itu faidah yang pertama. Diulang ya. Jadi kalau kita pengen rezekinya lancar, terus pengen cepet haji, baca manakib tiap hari sampai hatam 5 kali ataupun 11 kali selama 41 hari. Setiap tanggal 11 Hijriah, berarti sebulan sekali ya. Selamatan. Terserah mampunya kita pakai apa. Itu hikmah ataupun faidah manakib yang pertama. Terus faidah manakib yang kedua. Ke bawah ya. Kita baca dulu bahasa Jawanya supaya pinarengan ilmu laduni serta jembar rizkine saben-saben dina maca wirid ya badi'u kaping 946 nuli maca iki manakib. Kita pakai bahasa Indonesia. Kalau kita pengen diberikan ilmu laduni ya, artinya pengen cepet diberi paham di dalam menangkap ilmu pengetahuan. Kalau ibu-ibu kan agak sulit tuh ya, sebab di kepalanya itu kan udah macem-macem. Iya, ada beras, ada kreditan, iya macam-macam. Jadi kalau kita pengen dikasih ilmu laduni, terus rezekinya lancar, caranya bagaimana? Setiap hari kita baca manakib dan baca wirid ya badi'u ya badi'u ya badi'u ya badi'u. Tiap hari itu 946. Ya badi'u ya badi'u ya badi'u ya badi'u. Kapan saja, boleh sambil nyuci, ya, boleh sambil masak, boleh sambil menggoreng bala-bala, boleh sambil bikin seblak. Ya badi'u ya badi'u ya badi'u ya badi'u. Dapat 100 kali, yang beli seblak nggak tanggung 70 orang. Ya badi'u ya badi'u ya badi'u ya badi'u. Jadi tiap hari baca 946 ya badi'u, jangan putus-putus. Ya badi'u, ada lafadznya di situ, lafadznya di manakib. Ya badi'u ya badi'u ya badi'u ya badi'u ya badi'u ya badi'u. Boleh kita lagi naik angkot ya, ataupun lagi nawar apa saja di pasar, ya badi'u ya badi'u ya badi'u ya badi'u. Jangan putus-putus. Sebanyak 946 dan baca manakib cukup 1 kali. Insya Allah Allah kasih ilmu laduni, dan yang kedua rizkinya juga Allah kasih lancar. Terus faidah yang ketiga, faidah
yang ketiga, ke bawah. Kita baca bahasa Jawanya dulu. Supaya ora ketelatan duit. Ini bahasa Jawanya Jawa Timur ya. Iya, daerah Tegal Rejo. Supaya ora ketelatan duit, saben-saben dina maca iki manakib kanthi hatam ataupun kanthi khotam. Kalau kita bahasa Indonesia kan, supaya kita tidak ketelatan uang, walaupun suami ngasihnya telat, tapi tidak ketelatan uang. Iya, nggak tahu dari mana rezekinya ya. Baca manakib tiap hari sampai khotam. Jadi tiap hari kita baca manakib terus sampai khotam, sampai khotam, sampai khotam. Insya Allah rezekinya Allah kasih lancar. Terus nomor keempat ataupun faidah manakib nomor keempat, supaya jembar rizkine lan karomah saben-saben tanggal 11 selamatan biqadril imkan baca manakib sampai khotam. Mujarab, artinya mujarab sudah banyak yang membuktikan, itu namanya mujarab. Nomor keempat, kalau kita pakai bahasa Indonesia, supaya rezekinya lancar. Terus nomor kedua, Allah kasih kemuliaan. Caranya bagaimana? Setiap tanggal 11 ya kita mengadakan manakiban dan kita mengadakan selamatan, diniati sodakoh, diniati sodakoh ya. Sebab ada keterangan inna fis sodakoti khomsa khisolin. Di dalam sodako itu ada 5 keistimewaan. Yang pertama ya. Jadi di dalam sodako itu ada 5 keistimewaan. Yang pertama taziduhum fi amwalihim. Orang yang rajin sodako, harta bendanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada keterangan Quran, ma nakoso malun min sodakotin, ma nakoso malun min sodakotin. Harta benda yang disodakohkan itu tidak akan pernah berkurang. Harta benda yang disodakohkan itu tidak akan pernah berkurang. Itu nomor keempat. Jadi supaya rezekinya lancar, Allah kasih kemuliaan. Setiap tanggal 11 Hijriah kita mengadakan selamatan sambil baca manakiban. Itu nomor keempat. Terus nomor kelima, ngebet berarti ya, halaman 44. Halaman 44. Nomor kelima, supaya ake anak muride. Penting nih, bu guru. Ya, bu guru penting. Supaya ake anak muride lan jembar rizkine. Saben-saben ba'da maghrib maca sallallahu ala Muhammad 100 kali. Terus baca manakib. Kita pakai bahasa Indonesia supaya kita banyak murid. Nomor kedua, rizkinya lancar. Caranya bagaimana? Setelah selesai sholat maghrib kita baca sallallahu ala Muhammad 100 kali. Terus baca manakib. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali. Setiap selesai sholat maghrib
disambung baca manakib. Insya Allah banyak murid, rizkinya dikasih lancar. Itu faidah manakib yang nomor kelima. Terus nomor keenam. Faidah manakib Jawahirul Ma'ani nomor keenam untuk mahabbah khusus. Artinya supaya dicintai ya, supaya dicintai. Jadi jangan mencintai aja, dicintai kagak pernah. Ya, ngirim surat aja, dikirimin surat kagak pernah. Sering ngirimin surat, tapi ternyata suratnya disobek lagi. Kalau nggak disobek dibakar. Nah, ini faidah nomor ke-6. Faidah manakib Jawahirul Ma'ani. Ini untuk mahabbah khusus. Caranya bagaimana? Ya, di sini dijelaskan. Maca Fatihah khususon ila mahbubati kaping 11 nuli maca manakib ba'da nisful lail. Supaya lebih utama, pertama kita baca hadarat dulu ke Kanjeng Nabi. Ila hadaratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillah sampai waladhdallin. Nomor kedua kita hadarat kepada penyusun manakib tsumma ila hadarati Syekh Romo Jauhari Umar Tegal Rejo Pasuruan Al-Fatihah. Bismillah sampai waladhdallin ya. Yang kedua hadarat ke penyusun manakib. Di situ ada namanya tuh ya. Pas lembaran pertama Syekh Romo Jauhari Umar Tegal Rejo Pasuruan. Terus ketiga itu dikhususkan siapa yang dituju. Khususon ila ruhi Sarwiti misal binti Sarkunah mahabbati wa mawaddati Al-Fatihah. Bismillah sampai waladhdallin 11 kali. Ya, Fatihahnya 11 kali. Diulang kembali caranya. Ini untuk mahabbah khusus. Kalau ibu-ibu supaya dicintai suami. Ya. Birasi tuh supaya dicintai. Oh enggak ada. Wih. Lagi jalan-jalan kayaknya birasi. Oh sakit. Doain supaya cepat sembuh. Birasi. Iya. Supaya dicintai suami ya. Itu caranya begitu. Pertama hadarat ke Kanjeng Nabi ila hadaratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Terus summa ila hadarati Syekh Romo Jauhari Umar Tegal Rejo Pasuruan Al-Fatihah. Bismillah waladhdallin. Terus summa ila ruhi, siapa nama suaminya tuh? Mang Salim. Summa ila ruhi Mang Salim. Misalnya mahabbati wa mawaddati Al-Fatihah. Bismillah waladhdallin 11 kali. Jadi ke Kanjeng Nabi cukup 1 kali Fatihah. Ke Syekh Romo Jauhari juga cukup 1 kali. Nanti pas waktu suami kita itu 11 kali Fatihahnya. Beres bismillah sampai waladhdallin, ulang lagi bismillah sampai waladhdallin, bismillah lagi, waladhdallin lagi ya. Sampaikan 11 kali. Setelah beres disambung baca manakib. Cuma waktunya ditentukan jam 12 ke atas. Ya, ba'da nisfil lail. Waktunya itu jadi jam 12 ke atas. Syukur-syukur suaminya lagi tidur. Jadi bangun langsung itu suami ngelihat istrinya, wow langsung ya ngajak ke pasar beli emas. Subhanallah, luar biasa. Berangkat ke pasar beli emas.
1 kilo nggak tanggung. Setelah nyampe rumah ternyata itu uang yang dipakai uang istrinya juga. Nomor ketujuh. Faidah nomor ketujuh, faidah manakib Jawahirul Ma'ani. Gawe minyak asma. Awas, asma di sini bukan penyakit mengek. Ya, penyakit bengek. Gawe minyak asma. Baca Fatihah 101, ayat kursi 41, Yasin 7 kali ya. Terus sholawat 11 kali, manakib sekali. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, faidah manakib Jawahirul Ma'ani yang nomor ketujuh, gawe minyak asma. Minyak asma itu tergantung kita niat. Ya, tergantung kita niat. Jadi contoh, kita punya minyak wangi, misalnya punya minyak wangi ya. Punya minyak wangi. Kebetulan gak dibawa. Ada nih. Ini seperti ini, minyak wangi ya. Kita punya minyak wangi. Kita buka tutupnya. Setelah kita buka tutupnya, nah baru kita bacain Fatihah 101, ayat kursi 41, Yasin 7 kali, sholawat 11 kali ya. Terus manakib sekali. Nah ini tergantung kita niatnya nih. Ya buat apaan ya. Jadi sebelum kita bacain Fatihah, sebelum kita bacain ayat kursi, sebelum kita bacain Yasin, sebelum kita bacain sholawat, sebelum kita bacain manakib, ini minyak kita tujuannya buat apaan ya. Jadi beres baca Fatihah kita tiupin, beres baca kursi kita tiupin, syukur-syukur Fatihah sekali kita tiupin, Fatihah sekali kita tiupin, terus sampai 101, ayat kursi 1 kali kita tiupin, terus baca lagi 1 kali tiupin sampai 41 kali. Kita baca Yasin 7 kali ya, 1 kali kita baca Yasin tiupin sampai 7 kali. Terus kita baca sholawat 1 kali kita tiupin, 1 kali kita tiupin. Itu yang sangat luar biasa. Mau sekaligus juga nggak apa-apa. 101 baru kita tiupin, 41 baru kita tiupin, 7 kali Yasin baru kita tiupin, ataupun sholawat 11 kali baru kita tiupin, manakib 1 kali baru kita tiupin. Niatnya buat apa? Monggo ya. Andai kata kita niatnya bila mana kita pakai ini minyak, orang yang mencium baunya langsung ya mahabbah ke kita, simpatik ke kita. Ya. Iya, nempel. Nah, ini khusus bagi yang jomblo-jomblo nih ya. Jomblo-jomblo. Kalau ibu-ibu mah udah cukup suami yang ada aja. Yang ada juga nggak habis. Apalagi Mang Sabut. Terus nomor 9. Nomor 9. Faidah nomor 9. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Nomor 9. Faidah manakib Jawahirul Ma'ani nomor 9. Oh 8 ya. Subhanallah. Ini efek samping belum makan pagi. Efek samping belum makan pagi. Biasanya sudah makan pagi-pagi ya. Wuduk. Kalau enggak wuduk masih wuduk nyirom lah. Nomor 8 ya. Berarti matanya masih awas ibu-ibu walaupun matanya ada 4. Nomor 8. Faidah manakib Jawahirul Ma'ani nomor ke-8. Kita baca bahasa Jawa dulu supaya laris nggone dodolan. Saben-saben dina ojo pegat nggone maca manakib. Kalau pakai bahasa Indonesia supaya dagangnya laris. Supaya dagangnya laris.
Caranya bagaimana? Baca itu manakib di tempat dagang. Jangan putus-putus. Ya. Jadi supaya dagang laris. Dagangnya laris. Ya. Jadi tiap hari baca manakib, jangan putus di tempat dagang. Itu nomor 8. Terus nomor 9. Nomor 9. Supaya diinsopi dening kaum lan masyarakat saben-saben seminggu sepisan supaya ngadegaken jam'iyah manakib. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, supaya dihormati kaum dan masyarakat. Supaya dihormati, disegani, diinsopi itu disegani kaum dan masyarakat setiap seminggu sekali mengadakan perkumpulan manakib. Itu nomor ke-9. Jadi ulang kembali nomor ke-9, faidah manakib Jawahirul Ma'ani supaya disegani kaum dan masyarakat tiap seminggu sekali supaya mengadakan perkumpulan manakib. Jelas ya? Terus nomor 10, supaya cepat bisa bangun umah, bangun madrasah, bangun pondok, bangun masjid lan liyan-liyane saben-saben malam Jumat supaya selamatan manisan seperti dawet, gula, jenang lan saben-saben dina ojo pegat enggone maca manakib. Belum paham pakai bahasa Jawa, kita pakai bahasa Indonesia. Supaya cepat bisa bangun rumah. Kalau santri cepat bangun madrasah, cepat bangun pondok. Kalau masyarakat cepat bisa bangun masjid dan yang lain-lainnya yang ada kaitannya dengan bangunan. Caranya bagaimana? Setiap malam Jumat mengadakan selamatan manisan seperti dawet, gula, jenang. Terus di tempat itu dibacakan manakib. Ini enggak harus semuanya kita ambil, tinggal pilih saja mana yang kita butuhkan di antara nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai selesai. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Terus nomor 11, supaya ora tedas gaman gembalang banyu jeding masjid saencret nuli diwacakaken manakib kaping 7. Sopo kang nginum sagelas saking banyu tersebut iku ora tedas gaman mujarab. Sudah banyak yang membuktikan. Orang ngerti ataupun tidak paham, kita pakai bahasa Indonesia. Bismillah, dengan izin Allah, supaya alat-alat tajam ya tidak melukai kulit kita. Alat-alat tajam supaya tidak melukai kulit kita. Kita ambil air masjid tuh ya, ala kadarnya saja, jangan pakai selang. Ya ala kadarnya saja. Misalnya melalui keran kalau sekarang ya. Kalau di Jawa itu kan ada wadah yang memang bentuknya itu seperti gentong. Di masjid-masjid itu airnya suka di situ tuh. Maksudnya banyu jeding masjid itu. Kalau kita keran lah, kita ambil sedikit, terus kita bacakan manakib 7 kali. Barang siapa yang minum itu air dengan izin Allah, insya Allah ya bahan itu senjata tajam itu tidak bisa melukai kulit kita, mujarab insya Allah. Itu yang ke-11. Ambil air masjid
ala kadarnya saja kita bacakan manakib 7 kali. Mohon sama Allah ya, mudah-mudahan apabila kita terkena senjata tajam, itu senjata tajam tidak bisa melukai kulit kita. Nomor ke-12, faidah manakib Jawahirul Ma'ani nomor ke-12. Nambani sekabeh penyakit banyu atawa uyah diwacakaken manakib terus diinumaken. Kita pakai bahasa Indonesia, penyakit apa saja ya kita obati dengan manakib. Caranya bagaimana? Kita ambil air ataupun ambil garam. Itu air ataupun garam kita bacain manakib. Terus di dalam hati kita kretekin tuh ya, kretekin. Mudah-mudahan itu orang yang akan minum itu air Allah kasih sembuh dengan barokah baca manakib. Itu yang ke-12. Jadi kalau ada orang sakit minta tolong sama kita, ambil saja air. Ambil air ataupun uyah kita bacain manakib ya, ataupun garam kita bacain manakib. Terus di dalam hati kita kretekin, ya Allah dengan barokah kita baca manakib, mudah-mudahan orang yang minum ini minuman ataupun orang yang menjilat ini garam Allah kasih sembuh. Itu nomor ke-12. Nomor ke-13, takut salah, nomor ke-13 ya, sefi angin. Sefi angin artinya kalau jalan itu dikasih cepet, set ya. Kalau jalan cepet, pesagi Ciwatu cuman berapa menit, set. Nah, itu namanya sepi rih ataupun sepi angin. Kalau dalam istilah hizib disebutnya sepi rih ya, ataupun sepi angin. Jadi sejujurnya ini amalan para waliun min auliyaillah. Jadi wajarlah kalau memang ada wali misalnya set ada di Baghdad ya, set wah benua set Jelupang, dia make sepirih ya, make sepirih ya. Mungkin pernah dengar lah ada kiai ataupun ada wali yang tadinya posisi misalnya di Pesagi, tapi sekedar netra udah ada di pasar ataupun udah ada di Jakarta, itu pakainya pakai sepirih, pakai sepirih, sepi angin. Puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis, jangan putus-putus wirid qadamun wahidun. Qadamun wahidun, qadamun wahidun, qadamun wahidun. Tiap hari baca manakib ya, baca manakib. Jadi Senin Kemis puasa jangan putus-putus wirid qadamun wahidun, qadamun wahidun, qadamun wahidun. Terus tiap hari baca manakib. Baca manakib. Di samping baca manakib, baca ini asma 11 kali yang di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahia, syarohia, nuroha, hayun, wahidun, hayun, fardun, kudusun, rabbu Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa as'aluka bismika, wa anta la tuhajibu man da'aka, wa as'aluka Allahumma an tusalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ya khuddama hadhil asma'il idham ihmiluni ila Makkatil Mukarramah au ila Madinatil Munawwarah. Itu baca 11 kali, asmanya itu baca 11 kali. Jadi jangan putus-putus tiap hari baca manakib dan baca ini asma 11 kali. Ya, biidznillah, dengan izin Allah, dengan izin Allah, wa bi qudratillah, dan dengan kekuasaan Allah. Makanya diulang kembali, ada seorang ulama, ada seorang wali
dengan izin Allah dia punya sepiri, ya, seketika set Mekah, set Madinah. Itu namanya toyis safar. Disebutnya toyis safar, bisa melipat perjalanan. Ya, istilah wali namanya karomah. Seperti yang sudah diceritakan itu kan, ya, Syekh Nawawi punya murid namanya Ki Banjang ataupun Ki Bajang. Subhanallah. Yang tukang itu, ya, tukang macul tanya tanahnya Syekh Nawawi, terus tukang nanam bonteng Syekh Nawawi. Setiap panen dibawa ke dapur Syekh Nawawi, setiap panen dibawa ke dapur Syekh Nawawi. Suatu ketika Syekh Nawawi berangkat ke Mekah tanpa sepengetahuan Ki Banjang, itu Ki Banjang seperti biasa panen bonteng dibawa ke dapur Syekh Nawawi. Seketika itu Ki Banjang sudah ada di Mekah, ya, seketika ada di dapur Syekh Nawawi yang ada di Mekah. Tapi Ki Banjang tidak tahu bahwa pribadinya ada di Mekah. Dikira Ki Banjang posisinya masih di Tanara, padahal Ki Banjang posisinya di Mekah. Ternyata Ki Banjang diangkat oleh Allah jadi wali berkah ngekhidmah sama Syekh Nawawi, gurunya itu luar biasa. Ya, dari Tanara sudah ada posisi di Makkah, di Syib Ali, tempat Syekh Nawawi. Terus nomor ke-14, Faidah Manaqib Jawahirul Ma'ani nomor ke-14. Ngelamar wong wadon atau ngelamar wong lanang atau ngelamar pekerjaan supaya hasil. Caranya bagaimana? Baca Fatihah 11 kali, dikhususaken maring wong kang den lamar nuli maca iki manaqib. Kita pakai bahasa Indonesia. Kalau kita mau melamar laki-laki ataupun melamar perempuan ataupun melamar pekerjaan, Nikomas, Pemi, Luncong, ya, melamar pekerjaan. Caranya bagaimana? Caranya kita baca Fatihah. Khususin tuh siapa yang mau kita lamar. Sarwiti, ya, khusus. Dan Sarwiti kretek dalam hati kita supaya pas waktu dilamar mau Al-Fatihah, Bismillah sampai waladhdallin, beres, ulang lagi Bismillah sampai waladhdallin 11 kali. Kalau kita ngelamar cowok supaya itu cowoknya nerima, siapa namanya? Biasanya namanya siapa? Misal Mang Salim, udah Mang Salim aja lah. Mang Salim cinta sama saya, terima lamaran saya, kata Bimaswah, Al-Fatihah. Bismillah sampai waladhdallin 11 kali, terus baca manaqib. Kalau kita melamar pekerjaan, siapa tuh personalianya, direkturnya siapa? Harus tahu dulu namanya. Misalnya si Tongsun ataupun Tongsin, ataupun kalau cewek Tongseng, ya, Tongsun, Tongsin ataupun Tongseng, saya mau melamar pekerjaan di kantormu. Terima Al-Fatihah, Bismillah sampai waladhdallin 11 kali, disambung manaqib. Insyaallah barokah manaqib, diterima pekerjaan. Subhanallah. Ya, yang penting patokannya satu, yakin. Nomor 15. Sedikit lagi, nomor 15. Sebab ibu-ibu kelihatannya sudah uyak-uyak. Indonesia apa tuh uyak-uyaknya? Iya, sudah uyak-uyak ya, kakinya sudah dilonjor-lonjorin. Iya, kenapa kakinya dilonjor-lonjorin? Karena beboyoknya sudah itu ya, sudah panas beboyoknya itu. Nomor 15, kita itu dulu selesain dulu nih. Nomor 15. Faidah Manaqib Jawahirul Ma'ani, musuhe supaya hancur. Makanya jangan macem-macem tuh, ya. Sama santri sama kiai punya wiridanya luar biasa. Musuhe supaya hancur. Kita baca bahasa Jawa dulu.
musuhe supaya hancur atawa taat tunduk saben-saben ba'da maghrib maca ya qawiyu ya matinu ikfi syarrul zalimin kaping 100 madep marang arahe musuh nuli maca manakib. Kita pakai bahasa Indonesia supaya paham. Kalau kita punya musuh kita supaya hancur, supaya tunduk, supaya taat. Caranya bagaimana? Selesai sholat maghrib, baca ya qawiyu ya matinu ikfi syarrul zalimin 100 kali. Sambil posisi kita menghadap rumahnya. Nih, di mana rumahnya nih? Misalnya rumahnya di Lor ya. Apa Indonesia Lor itu? Di Lor ataupun di Kidul rumahnya ini, ataupun di Wetan, di Kulon, ya. Ya tergantung rumahnya di mana. Jadi misalnya habis sholat maghrib nih, ya kita punya musuhnya supaya hancur, supaya tunduk, supaya taat. Kitanya menghadap rumah musuh kita itu. Bacain tuh ya qawiyu ya matinu ikfi syarrul zalimin 100 kali, beres baca manakib. Dengan izin Allah itu orang bisa hancur ya, ataupun bisa tunduk ataupun bisa taat. Tuh ya. Nomor ke-16. Faidah Jawahirul Ma'ani nomor ke-16. Ya, sampai beres nih. Supaya inggal ulih bojo. Maca manakib. Anak wedak nuli wedake ginawe pupuran. Insyaallah durung sampai entek telung wadah us ono wong kang ngelamar. Ya. Jadi nomor ke-16 pakai bahasa Indonesia supaya paham. Supaya cepat mendapatkan istri ataupun supaya cepat mendapatkan suami, katuran. Ya, supaya cepat mendapatkan istri ataupun saya cepat mendapatkan suami. Caranya bagaimana? Baca manakib pada bedak. Ya. Terserah bedaknya, bedak meong tah. Iya, FIFA tah. Ya, bedak FIFA tah, bedak peralon tah ya. Nah, lawan bedak pipa. Baca tuh, si bedak itu baca sama manakib. Ya, dibacain manakib maksudnya begitu. Terus itu bedaknya pakai pupur. Pakai pupur. Yang udah dibacain manakib pakai pupur. Insyaallah ya, belum sampai habis 3 wadah sudah ada yang melamar. Jadi kita beli bedak, kita bacain manakib. Andai kata satu bedak udah habis nih, satu wadah nih. Ternyata belum ada yang melamar, beli lagi bedak lagi, kita bacain manakib lagi. Insya Allah sebelum 3 wadah habis sudah ada yang melamar. Ya, itu faidah manakib nomor ke-16. Nomor ke-17. Nomor ke-17. Supaya berkah berasek. Maca ayat kursi kaping 212 disebulake ataupun disebulaken ono beras nuli maca manakib. Wih boten ngarti pakai bahasa Indonesia supaya beras berkah. Ya. Artinya tidak kekurangan. Caranya bagaimana? Baca manakib. Baca ayat kursi dulu ya, baca ayat kursi 212. Jadi berasnya kita baca itu. Baca ayat kursi 212. Terus kita tiupin tuh. Dapat 1 ayat kursi, tiupin. Terus baca manakib. Ini penting bagi yang mau selamatan, mau hajat. Biasanya ibu-ibu ada yang disuruh tuh ya. Disuruh jaga kamar. Jaga kamar makanan. Babon ya. Iya, ilmunya nih. Harus pakai ilmu, nungguin gak pakai ilmu. Yang ada dimakanin yang ada tuh. Ya, jadi takut ibu-ibu disuruh nungguin kamar yang isinya makanan.
babon ya. Jadi supaya hajatnya tuh berkah, nggak merasa kurang, bacain ayat kursi 212. Beres baca ayat kursi, baca manakib, insya Allah walaupun tamunya ribuan tidak akan kurang, insya Allah. Kadang-kadang kita kan kurang berkah ya, kurang berkah, kurang baik. Beli lagi ikan kurang, beli lagi beras kurang, beli sayuran kurang. Gimana hajat beli berasnya cuman sekarung, sayuran cuman sebengket, artinya kurang. Subhanallah. Nomor 19, sedikit lagi supaya munggah pangkate. Ketunclok ya. Nomor 18 ya, 18. Biarin supaya dimarahin ibu-ibu. Nomor 18 supaya inggal metu saking penjara diwacakaken manakib kanthi selamatan. Jadi supaya cepat keluar dari penjara, bacakaken manakib ya. Andai kata ada keluarga kita di penjara, bacakaken manakib. Gara-garanya mungkin pas nyolong ayam. Nyolong ayam. Bacain manakib, terus selamatan ya. Kita taksisin tuh untuk saudara kita yang di penjara. Jadi supaya cepat keluar dari penjara, bacakan manakib, terus khataman. Tapi ataupun selamatan ya, selamatan. Pas waktu kita baca manakib, kita kretekin di hati tuh, ya Allah, saya punya saudara kita lagi di penjara, barokah manakib, mudah-mudahan Allah kasih cepat keluar ya. Terus nomor 19 supaya munggah pangkate, penting Bu Guru ya, Bu Guru hajat titin supaya naik pangkatnya ya, jadi menteri. Nah, jadi menteri. Yang tadinya guru jadi menteri perhewanan. Menteri perhewanan. Ibu Hajah Titin, menteri perhewanan. Iya. Supaya naik pangkat, supaya munggah pangkatnya saben-saben ba'da maghrib, supaya ajeng maca sallallahu alaihi Muhammad 100 kali, terus maca manakib sampai hatam. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia supaya pangkat kita cepat naik, caranya bagaimana? Jadi kalau misalnya PNS supaya golongannya naik diangkat golongan, ataupun ya yang kerja juga sama di pabrik supaya gajinya juga naik, pangkatnya naik. Caranya bagaimana? Setiap itu ya selesai sholat maghrib kita baca 100 kali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Beres baca manakib sampai hatam ataupun sampai khotam. Itu nomor 19. Terus faidah manakib Jawahirul Ma'ani nomor 20. Asmaullah Ismul A'zam, ngandap menikah menawi dipun serat kangge azimah. Insyaallah rizkine gampil, ataupun insyaallah gampil rizkine, orang tedas gaman, nolak sihir, bungkem musuh pejabat, musuh orang ruh ngilang diasi kaum lan lian-liane. Kita pakai bahasa Indonesia. Faidah manakib Jawahirul Ma'ani nomor ke-20. Kalau kita pengen rizkinya lancar, nomor kedua tidak mempan senjata tajam, nomor ketiga menolak sihir. Biasanya ada saja orang yang gak suka sama kita, terus mereka main sihir supaya kita tolak, terus musuh supaya kita bungkam ya. Caranya bagaimana? Tulis ini Ismul A'zam yang ada di bawah tuh ya, Ismul A'zam 14844. Nah, itu asmanya itu yang ditulis ya, yang ditulis. Terus buat azimat, boleh ditaruh di dalam rumah, boleh digantungin di pintu, tapi awas
Kita punya i'tiqad ya, yang punya kekuatan itu hanya Allah. Itu hanya sebatas sarana, Jangan sampai kita punya keyakinan bahwa itu punya kekuatan. Yang punya kekuatan cuma Allah, itu hanya sebatas sarana ataupun hanya sebatas media. Sekali lagi, yang punya kekuatan, yang punya daya itu hanya sebatas Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nomor ke-21. Nah, ini yang terakhir lah. Ya, faedah manaqib Jawahirul Ma'ani yang nomor ke-21, supaya banyak santri setiap selesai maghrib baca Asmaul Husna. Setiap selesai maghrib baca Asmaul Husna yang ada di Dalailul Khairat sampai Ar-Rasyidus Sabur ya, sampai beres Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Dawam tuh setelah selesai salat maghrib dibaca Asmaul Husna. Insyaallah bismillah, dengan izin Allah kasih santri, Allah kasih murid yang banyak. Itu sekelumit mengenai masalah faidah daripada manaqib Jawahirul Ma'ani. Silahkan disesuaikan dengan hajat masing-masing. Kita kembali ke halaman 2. Kita kembali ke halaman 2. Ke halaman 2 nomor 2. Itu kan baru nomor 1. Ini nomor 2. Kita menika manaqib niki menawi dipun salap wonten griya maling rampok boten saged melebet menawi dipun bakta damel azimah insyaallah gampil enggenipun pados rizki serta wilujeng. Sebab kitab menika wonten Ismul Adzam lan supados dipelihara ingkang sae. Apa iku artine iku? Kula boten ngerti. Kita pakai bahasa Indonesia. Kitab manaqib ini di dalamnya ada Ismul Adzam. Jadi harus dijaga. Ya. Jadi kitab manaqib ini di dalamnya ada Ismul Adzam. Jadi harus dipelihara. Nah, dikarenakan ini kitab manaqib di dalamnya ada Ismul Adzam, maka otomatis ada keistimewaan. Ada hikmahnya. Ya. Hikmahnya insyaallah selama ini manaqib ada di rumah kita, maling, rampok tidak bisa masuk. Ya, jadi bisa dibikin azimah karena memang di dalam manaqib ini ada Ismul Adzam. Itulah penjelasan daripada nomor 2. Beres ya? Beres. Alhamdulillah. Ijazah manaqib ataupun penjelasan faidah manaqib selesai ya. Mudah-mudahan bisa mengamalkan dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Beres ya? Beres. Tinggal jawab yang ikut ijazah. Yang ikut ijazah tinggal jawab qabiltu ya. Qabiltu ijazataka. Qabiltu ijazataka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhal hadirun, ajaztuka hadzal manaqib. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sepisan malih, ya ayyuhal hadirun ajaztukum hadzal manaqib. Amin amin da'wahum ya subhanakallahumma tahiyyatuhum ya salam. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jambira Mang Tardi Jambira setengah 11 baca semet be ya manaqib baca semet be ya aja akeh seman kobah mulaine sing halaman papat mulai sing halaman papat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wa ila jamil awliya'i wasyuhada'i wal ulama'i wal fuqaha'i was salihin wa ali kulli wa ashabikul wa asba'ikul wa ila arwahi abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasalu bainahuma ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila ruhi sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa ahli baitihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa syaikhi masyayikhina khususan syaikhina Rogo Jawahari Umar Tegal Rejo Pasuruan sahibi ijazati hadzal manaqib wa nasyirih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat khususan jami' hajatina. Katuran diisi kelawan hajat masing-masing cukup ning ati.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Maulana shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulana shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulana shalli wa sallim daiman abadan Habibika khairil khalqi
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Semankoba orang semankoba bersama iya semankoba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa qala bi qawli awliyihi wa qawla awliya'i bi nuril karamati qawlihi min mu'jizati sayyidil mursalin. وقد سمع سائلة وعملتي كل قيمة درجة العارفين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السالكين على منهجه القويم. أما بعد فهذه نبذة من مناقب الكفر رباني ورسل مدى سلطان الأولياء والعارفين المقربين وإمام العلماء السابقين الراسخين سيد الشريف الحسين النسيج سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بلغ الله رسالته العلي الله الأعلى وجل يوم عليه وآله إن أخذتم من مشارككم من أسرار أنوار الظاهرة ومن كلام علماء الشهيرة أو كلام في نسل مناكب الأخيار ونبضها لدوام العمد وتمام الرحمة ونزول بركة الإنسان إذ بذكرهم تفتح أبواب السماوات العليا وتنزيل رحمتك وتقول الإلهية سمعوا جواهر المعاني في ذكر نبت بما في الرزق رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو الشيخ إمام الأعظم وتاج الأولياء المعظم وأولى الأشياء المكرم شيخ وكبر واشر حضرة الملك العلام ذو المقام الأعلى القدس الرباني والنور الشاق القرآني والعلم الشهداني ولقد
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الحسن سنشتك بلا بصالح وسيدنا توسل الإمام عبد الإمام يحيى الزاهد الإمام محمد الإمام كوثر الإمام موسى الإمام عبد الله الإمام مسعود الإمام عبد الله المحمد الإمام الحسن المتنبي الإمام أمير المؤمنين سيدنا حسن سيد الإمام الأمم يحسن الغائب أخرج بطالب الأمير المؤمنين سيد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وبن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقول رضي الله عنها الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن الشيخ فاطمة بنت عبد الله الزاهد بن محمد بن محمود بن الطاهر بن عبد الله بن كمال بن عيسى بن محمد بن جواد الإمام علي بن الإمام موسى الكاظم بالإمام جعفر الصادق بالإمام محمد بن الباقر بالإمام زين العابدين بن سيد الشهداء سيدنا حسين بن سيدنا علي بن طالب كرم الله وجهه وبن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Matur nuwun ya, pembacaan manaqib saking Kang Ustaz Tardi sing semangka pun merdune ya. Mudah-mudahan sababiah maca iku manaqib dan Allah Ta'ala nurunaken rahmati amin ya rabbal alamin. Semangka bae ya, semangka bae. Lamun kabeh lumayan dawat karena wonten ijazah ngawian. Jadi ari mangharep-aken ya buat teman-teman ijazah sampun sepisan doang ninggal maca manaqib genten. Ya dal jalali wal ikram ya ayyuhal musyaqa wa ya ayyuhal musta'an Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwal wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka wa natasyaffa'u ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وآل بيته ونتوسل إليك بوليك الشيخ عبد القادر الجيلاني يا شيخ الثقلين يا قطب الرباني يا غوث الصمداني يا محي الدين يا أبا محمد يا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا هذه. Surat kertekakan Ya qadiyal hajat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa ta'aba'u biha qulubana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana ila tariqika wa takhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma laduni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tukthiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa muridana wa asba'ana wa adiyafana wa tarzuqna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta matta wa ahyaita ila yawmin tusyarul khalaiq ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna bihajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika afdhalus salatu wassalam maratan ba'da maratin qabla an tumibana birrufqin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma akhtim lana minka bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna min alladhina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah wa alihi wa sahbihi ziyadah wa sayyidina bin Abbas al-Khadir Baliya bin Malkan al-Islam bin Istiqamah wa sayyidina al-Khadir al-Azam Syekh al-Khadir al-Jilani Dhul Karamah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. من دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه بالبركة والكرامة شهد
فزود عزمكم لله فيا ربي بساداتي تحقق لي شراتي حسادتي بشراتي ويذب وقتنا لله يشجع بعيني ورافع بيني من بيني وشمس الكيف وعيني بنور وعيني يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جاءنا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله الدرجات والكرامة بشفاعة محمد بالله ورضا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بالبركة والكرامة شهد قدير ولي الله نبي محمد بالله ورضا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد الطيب
lewat manakib Syabdul Qadir di zaman sudah akhir dan sampai lewat manakib Syabdul Qadir banyak ibadah dan berzikir di barokah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah isyarat Nabi Muhammad biiznillah walidullah. Semoga ya akan kurang berbeda akurat sebisa kali mendapat panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, bangkit kumpulan malik. Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.